Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Salman Al-Musrifi dengan NPM 120020386 Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi manajemen inovatif mengenai memperbaiki kompetensi. Let's go. Nah, yang pertama ada jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Leigh Spencer and Signe Spencer tahun 1993, kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam dalam pekerjaan atau situasi. Menurut Michael Armstrong 1994, kompetensi yaitu apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk, tipe, dan tingkat perilaku yang berbeda. Ada pula menurut praktis SDM, kompetensi yaitu deskripsi dari karakteristik seseorang. Nah, selanjutnya ada komponen kompetensi. Yang pertama ada motif, mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada self concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga ada skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat ada traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap beberapa situasi atau informasi. Yang terakhir ada knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifikasi tertentu. Selanjutnya ada perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi yaitu ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga ada pengalaman, yaitu pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat ada karakteristik personal, yaitu karakteristik kepribadian seseorang juga turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Ada juga motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap suatu hasil yang dicapai. Yang kelima ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang terakhir ada kapasitas intelektual, yaitu kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki. Mudah diperbaiki mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua ada agak sulit diperbaiki, yaitu mengenai orientasi hasil, kualitas, keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, pemikiran, analisis kecerdasan organisasional. Nah, yang ketiga ada sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran, konseptualisasi, fleksibilitas. Di sini ada metode penilaian kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua ada desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga ada studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Ada pula rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Yaitu yang pertama, menetapkan kriteria kerja efektif, yang ada juga mengidentifikasi kriteria sampel, mengumpulkan data, analisis data dan pengembangan model kompetensi, validasi model kompetensi,
Dan terakhir ada mempersiapkan penerapan model kompetensi. Nah, tahap untuk merancang studi kompetensi yang pertama menetapkan kriteria. Menetapkan kriteria ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua, ada mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, ada metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode yaitu BAY, panel ahli, survei, database, model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Nah, yang kelima, validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam bentuk kelompok sampel pada waktu yang sama. Nah, yang terakhir mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selanjutnya, tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data BAY atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang kelima, ada mengesahkan model kompetensi. Yang terakhir, ada mendesain aplikasi. Di sini ada dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam cluster atau gugus dan dimensi seperti yang ada Yatis dalam William 2022, ada juga Lewis dalam Armstrong 1995, dan ada juga Schroeder dalam William 2022. Ini ada tabel pembagian kompetensi beberapa ahli. Layla Spencer dan Sidney Spencer 1993. Yang pertama ada manajemen tindakan dan tujuan, yang kedua ada kepemimpinan, yang ketiga ada manajemen SDM, yang keempat mengarahkan bawahan, yang kelima berfokus pada orang lain. Yang keenam ada pengetahuan terspesialisasi. Di sini juga ada tabelnya, ada gugus dan kompetensi. Yang pertama ada manajemen tindakan dan tujuan. Kompetensinya yaitu perhatian dan dampak, keahlian, motif, ada diagnosis menggunakan konsep, orientasi, efisiensi. Nah, yang kedua ada kepemimpinan. Kompetensinya ada proaktif, konseptualisasi, keyakinan diri, dan menggunakan presentasi lisan. Yang ketiga ada manajemen SDM, proses manajemen kelompok menggunakan kekuatan atau daya sosialisasi. Nah, yang keempat ada mengarahkan bawahan, tidak ada kompetensinya. Yang kelima, berfokus pada orang lain. Kompetensinya persepsi objektif, kontrol diri dan adaptasi, daya tahan dan adaptasi. Yang terakhir ada pengetahuan terspesialisasi. Selanjutnya tabel pembagian kompetensi beberapa ahli. Menurut BKN Badan Kepegawaian Negara 2003. Yang pertama ada kompetensi dasar dan kedua ada kompetensi bidang. Untuk kompetensi dasar, kompetensinya A. Integritas, kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian, kerjasama dan fleksibel. Yang kedua ada kompetensi bidang. Kompetensinya yaitu berorientasi pada pelayanan, berorientasi pada kualitas, berorientasi analisis, berpikir analisis, berpikir konseptual, empati, inisiatif, dan lain-lainnya. Ada juga tabel pembagian kompetensi beberapa ahli. Menurut Spencer 1993, yang pertama ada berorientasi prestasi dan tindakan. Yaitu kelompok dimensi kompetensinya ada semangat untuk berprestasi dan mencapai target kerja. Yang kedua, membantu dan melayani orang lain. Kompetensinya yaitu empati, berorientasi pelanggan. Yang ketiga, kemampuan mempengaruhi dan menciptakan dampak.
Kompetensi dimensinya yaitu membangun hubungan kerja, mengembangkan orang lain, kemampuan menggerakkan atau memberi perintah, kerjasama kelompok, memimpin kelompok. Nah, yang kelima ada kemampuan kognisi. Kelompok dimensi kompetensinya ada berpikir analitis, berpikir konseptual. Yang terakhir ada kemampuan efektivitas pribadi. Untuk kelompok dimensi kompetensinya pengendalian diri, percaya diri, fleksibilitas, dan komitmen organisasi. Nah, di sini ada contoh kompetensi dalam SKJ. Yang pertama, kompetensi umum. Kompetensi umum adalah kompetensi yang bersifat soft skill yang mencerminkan care value land dan harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Terdapat 4 kompetensi umum. Yang pertama, integritas. Kedua, pembelajaran berkelanjutan. Ketiga, fokus pada stakeholder. Yang keempat, ada berorientasi pada kualitas. Nah, yang kedua ada kompetensi kepemimpinan. Kompetensi ini yang harus dimiliki oleh pejabat struktural agar mampu memimpin secara efektif. Yang ketiga ada kompetensi bidang atau teknis. Kompetensi ini harus dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai memperbaiki kompetensi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.